Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Tika Anggraini. Ini 53021020071. Di sini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu periode Madinah atau hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Walaupun beliau selalu mendapatkan teror, ancaman, dan juga serangan yang besar, beliau dan para pengikutnya selalu konsisten dalam berdakwah dan menjalankan tugas kenabiannya. Beliau berdakwah kepada kaum Quraisy Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu pula, beliau dengan sabar menyerukan Islam kepada suku Quraisy dan agar suku Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam di Mekah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau. Karena teror, ancaman, dan permusuhan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, suku Quraisy semakin keji, beringas, dan brutal. Maka dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu pula, Nabi ingin menciptakan suasana, formasi, dan panjang baru untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Dikarenakan visi beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul yang selalu menatap cerah masa depan, Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan strategi dan taktik dan rancangan yang baru untuk menyebarluaskan agama Islam dari seluruh Jazirah Arab hingga di luarnya. Akan tetapi, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, sudah ada beberapa masyarakat Madinah yang sudah memeluk agama Islam, di antaranya dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka menjadi seorang Islam atau berbeda menjadi seorang Islam dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama pada tahun ke-10 kenabiannya, yaitu saat mereka berhijrah ke Baitullah, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mereka pun memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pertemuan tersebut, maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan di Aqabah. Dari pertemuan tersebut, orang-orang yang saat itu berziarah ke Baitullah menyatakan diri sebagai seorang Islam dan beriman kepada Allah serta Nabi Muhammad SAW. Pada gelombang kedua terjadi pada masa ke-12 kenabian, yaitu ada sekitar 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dari itu, mereka menyatakan diri sebagai seorang Islam. Perjanjian Aqabah yang kedua bisa dikatakan sebagai perjanjian wanita, karena ada seorang wanita yang ikut dalam perjanjian tersebut, yaitu Afra binti Abid bin Salabah. Pada gelombang ketiga, yaitu terdapat 73 orang dari Madinah yang menemui Rasulullah dan memohon kepada beliau untuk berkunjung di Madinah. Dari pertemuan tersebut terjadilah perjanjian Aqabah yang ketiga. Kemudian penduduk Madinah berjanji bahwa mereka akan selalu setia dan selalu patuh kepada Nabi Muhammad SAW serta membela Nabi Muhammad dengan mati-matian, bahkan saat harta benda mereka ludes ataupun para pemimpin-pemimpin mereka yang bertaruh nyawa. Saat hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah terdengar oleh kaum elit Quraisy, para kaum elit Quraisy mengadakan pertemuan atau persidangan untuk menggagalkan rencana Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal yang dikenal sebagai seseorang yang benar-benar anti Nabi, beliau mendapatkan sebuah strategi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda yang berada di seluruh khalifah untuk menyerang dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu,
seluruh khalifah yang ada di Mekah akan bertanggung jawab atas kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bani Abdul Manaf tidak akan menuntut bela apabila seluruh khalifah terlibat. Konspirasi dan rencana kejam tersebut benar-benar dilakukan. Pada suatu malam, para pemuda tersebut benar-benar mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada saat itu Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidurnya agar para pemuda tersebut mengira bahwa Nabi Muhammad telah sedang tidur. Akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, beliau menyerahkan pasir ke muka para pemuda-pemuda tersebut, sehingga pemuda-pemuda tersebut menjadi tidak sadarkan diri. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Sebelum ke Madinah, beliau bermalam dulu di Gua Thaur, yaitu sebuah gua yang berada di suatu bukit di sebelah selatan kota Mekah. Beliau di sana selama beberapa hari. Mendengar bahwa Nabi Muhammad telah lolos, geramlah para kaum musyrikin yang mendengar berita tersebut. Kemudian kaum musyrikin Quraisy mengadakan sebuah sayembara, yaitu apabila ada seseorang yang dapat membawa Nabi Muhammad ke hadapan beliau, baik itu dalam keadaan hidup ataupun mati, orang tersebut akan diberikan 100 ekor unta. Kemudian orang-orang tersebut benar-benar mencari Rasulullah SAW hingga ke seluruh penjuru Mekah. Hingga suatu hari ada beberapa orang yang benar-benar sampai ke Gua Thaur, tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi. Menurut sejarah, di mulut gua tersebut terdapat berbagai sarang laba-laba dan juga satu sarang burung, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar tidak terlihat oleh mereka. Kemudian hingga mereka berasumsi bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah sampai di Madinah. Selama beberapa malam itu pula, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar sudah memerintahkan kepada putri Abu Bakar, yaitu Asma, untuk mengirimkan beberapa perbekalan yang akan dibawa menuju ke Madinah. Dalam menyelamatkan diri dari suku Quraisy, Nabi Muhammad membawakan atau memikirkan beberapa strategi atau menjalankan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama, beliau melewati jalur selatan, karena menurut firasat beliau kaum Quraisy akan melewati pada jalur utara, sehingga saat Nabi Muhammad melewati jalur selatan, beliau tidak akan bertemu dengan suku Quraisy. Yang kedua, beliau tidak langsung ke Madinah, akan tetapi beliau bersinggah dulu atau bermalam dulu beberapa hari di Gua Thaur, sehingga putuslah harapan suku Quraisy untuk menemukan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, terdapat dua jalan menuju ke Madinah dari Mekah. Yang ketiga, terdapat dua jalan yang menuju ke Madinah. Akan tetapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak melewati dua jalan tersebut. Mereka melewati jalan-jalan yang tidak pernah dilewati orang atau jarang dilewati orang, sehingga mereka tidak akan bertemu dengan suku Quraisy. Setelah beberapa hari bermalam di Gua Thaur, dan juga suku Quraisy yang telah putus asa untuk mencari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Madinah. Tapi sebelumnya Abu Bakar telah memerintahkan kepada Abdullah bin Uraikot untuk membawa 2 ekor unta. Kemudian naiklah Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW ke unta tersebut, diiringi oleh unta dari Abdullah tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah menyusuri Laut Merah, sehingga dikarenakan perjalanan beliau yang tidak
dikarenakan jalan yang dipilih beliau jarang dilewati orang, sehingga aman dan selamatlah perjalanan Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi terlebih dahulu singgah ke Kuba. Di sana beliau membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah agama Islam. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga menyusul Nabi Muhammad ke Kuba untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Setelah 4 hari, beliau dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Pada Khalifah Umar bin Khattab, hijrah Nabi ini menjadi awal tahun baru Islam, yaitu tahun Hijriyah. Tahun ini sesuai dengan peredaran bulan dan pergantian hari setelah maghrib. Saat Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai di Madinah, para penduduk Madinah dengan gembira, rindu, dan terhormat menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Orang-orang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam, dan disinilah awal mula terjadinya peradaban Islam. Memasuki era baru di Madinah, Nabi Muhammad SAW yang dengan visinya yang menatap masa depan yang cerah, beliau membangun sebuah ummah, yaitu perkumpulan masyarakat besar yang berlandaskan pada Islam. Masyarakat Islam yang dibina atau yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW memiliki fondasi yang kokoh serta 4 pilar penyangga yang kuat. 4 pilar tersebut diantaranya 1. Masjid. Yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah yaitu masjid, bukan istana. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan Islam dan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Istana merupakan suatu simbol tentang kekuasaan di dunia. Di masjid ini pula Nabi Muhammad SAW beribadah, saling tolong-menolong, kerjasama dan solidaritas antara kaum muslimin dari Mekah dan juga kaum muslimin dari Madinah. Kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yaitu yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW biasa disebut sebagai kaum muhajirin, dan kaum Islam yang berada di Madinah yaitu disebut kaum Ansor. Dengan visi kenabian dan kerasulannya yang selalu menatap cerah ke masa depan, beliau Nabi Muhammad SAW membangun ummah, yaitu perkumpulan masyarakat Islam. Memasuki era baru di Madinah, Nabi Muhammad SAW yang dengan visinya yang menatap masa depan yang cerah, beliau membangun sebuah ummah, yaitu perkumpulan masyarakat besar yang berlandaskan pada Islam. Masyarakat Islam yang dibina atau yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW memiliki fondasi yang kokoh serta 4 pilar penyangga yang kuat. 4 pilar tersebut diantaranya 1. Masjid. Yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah yaitu masjid, bukan istana. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan Islam dan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Istana merupakan suatu simbol tentang kekuasaan di dunia. Di masjid inilah Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan salat, ibadah, dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabatnya. Selain itu, masjid ini juga berperan penting dalam menyelesaikan urusan-urusan kemasyarakatan yang mendadak. Selain itu juga masjid ini merupakan wadah dari ukhuwah Islamiyah, integrasi masyarakat Islam, dan juga mempererat jalinan saudara atau sosial. Yang ketiga yaitu
meletakkan dasar-dasar ekonomi, politik, dan sosial. Dikarenakan tatanan masyarakat Madinah yang sudah terwujud dan telah beroperasi secara fungsional, maka Nabi Muhammad SAW menentukan dasar-dasar yang kuat untuk pembinaan pengembangan masyarakat itu. Dalam periode ini, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk hukum, dan beliau menerapkan serta memberikan contoh-contoh tersebut secara real dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang politik, pemerintahan dan kenegaraan, Rasulullah SAW menerapkan prinsip permusyawaratan atau syura. Menurutnya, prinsip permusyawaratan ini sangat ideal dan fundamental untuk kehidupan berdemokrasi. Yang kedua, pada bidang ekonomi, Rasulullah SAW menerapkan prinsip yang menjamin keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting bagi masyarakat yang baru dibina, ditata, dan berkembang. Karena tanpa adanya keadilan sosial ini, masyarakat yang baru dibina tersebut tidak akan bisa akan rapuh dan juga tidak akan berkembang. Pada bidang sosial, Rasulullah SAW menerapkan prinsip kesamaan antar manusia, karena di mata Allah semua manusia itu sama. Semua orang di mata Allah itu sama. Yang membedakan adalah tingkat takwanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallam secara mantap mengembangkan dan membina masyarakat Islam berdasarkan pada persamaan derajat, tidak membeda-bedakan antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab, serta mengajarkan mengenai bahwa derajat manusia di mata Allah itu sama. Yang membedakan yaitu takwa dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Madinah merupakan suatu daerah yang majemuk. Di sana terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok muslim, baik itu dari muhajirin maupun ansor. Kemudian ada kaum minoritas atau kaum non-muslimin, dan juga kaum Yahudi. Untuk mendamaikan 3 kaum tersebut, maka Rasulullah SAW menciptakan sebuah piagam, yaitu piagam Madinah, atau juga bisa disebut sebagai konstitusi Madinah. Konstitusi tersebut merupakan konstitusi pertama dalam sejarah Islam dan dunia. Piagam Madinah ini juga bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan, serta menimbulkan suasana yang harmonis serta kondusif antar sesama manusia yang berada di Madinah. Rasulullah tidak membatasi kegiatan umat Yahudi maupun non-Muslim. Justru Rasulullah malah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang berada di Madinah. Dengan lahirnya piagam Madinah ini juga, secara tidak langsung Nabi Muhammad dan pengikutnya menciptakan sebuah negara Islam di Madinah. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi seorang rasul atau menyiarkan agama Islam di seluruh negeri, akan tetapi beliau juga merupakan seorang pemimpin bagi negerinya, umatnya, pemimpin politik, serta pemimpin perang yang pernah dia ikuti. Dari yang telah dilakukan semua oleh Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengetahui bahwa beliau merupakan seorang pemimpin yang disegani serta dihormati. Beliau juga termasuk seseorang yang disiplin, bijaksana, arif, adil, dan sebagainya. Beliau juga termasuk salah satu seseorang yang paling berpengaruh di dunia ini, apalagi dalam penyebaran Islam di seluruh dunia ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.